Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Permana dengan NIM 1010709 akan mempresentasikan usaha saya yang bernama Arsta Store. Adapun pembahasannya akan saya bahas sebagai berikut. Selanjutnya, adapun pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama ada gambaran singkat tentang Arsta, yang kedua cerita awal memulai bisnis, yang ketiga halang rintang, yang keempat masa depan atau harapan. Yang pertama, gambaran singkat tentang Arsta. Arsta merupakan sebuah brand yang melaksanakan sebuah bisnis yang dimana menjual produk dalam bentuk jasa top up game ataupun jasa joki untuk menaikkan tier rank dari sebuah game. Salah satu produk Arsta yaitu Diamond, yang dimana Diamond ini terdapat Diamond Free Fire, Diamond Mobile Legends, dan juga UC PUBG. Target dari Arsta ini ya tentunya untuk para pemain dari seluruh penjuru dunia. Adapun inovasi yang pertama yaitu harga dan produk. Berbagai macam harga dan produk yang disediakan dan tentunya dengan harga yang terjangkau namun tidak merugikan. Yang kedua, pemesanan. Pemesanan ini bisa dilakukan dimanapun dan tentunya sangat mudah dikarenakan online. Yang ketiga, ada metode pembayaran. Metode pembayaran ini bisa dilakukan melalui dompet digital seperti Dana, OVO, ataupun GoPay, atau juga bank seperti Bank BRI, BCA, BNI, dan lain sebagainya. Yang kedua, adapun cerita awal memulai bisnis. Yang pertama yaitu mempunyai niat untuk membuka usaha bisnis jasa top up game ataupun jasa joki up rank. Yang kedua, karena kan saya seorang gamers dan seorang yang sering top up game, namun punya kendala tertentu yang dimana seperti top up store yang tidak ada yang murah, tidak ada yang fast respon juga, dikarenakan tentunya kalau sudah besar udah pasti harganya agak mahal juga, berbeda dengan yang belum besar. Kalau yang belum besar tuh lebih ke arah murah namun cepat responnya juga. Dan yang ketiga itu mempunyai tugas yang memang kebetulan sama dengan niat yang pertama tadi untuk membuka jasa bisnis jasa top up dan jasa joki up rank, dan kebetulan tercampur lah semuanya dan membuat bisnis. Selanjutnya ada pun halang rintang dari Arsta Store. Yang pertama itu yang jelas peminatnya ragu untuk awal mulai membuka sebuah store, itu sudah pasti peminat tuh ragu dikarenakan takutnya store ini tuh scam atau bahkan penipu. Soalnya jika emang tidak ada testimoni sama sekali, sudah pasti tidak akan ada yang datang ke store kita. Kedua, server maintenance. Server maintenance ini bermaksud dalam gamenya dan juga server maintenance dari tempat top up kitanya. Yang ketiga, memiliki waktu yang lebih. Sudah jelas kalau masalah waktu itu harus lebih mengutamakan gitu kan. Kalau misalkan membuat bisnis tuh harus memakan waktu, apalagi bisnis seperti saya ini tentunya, yang dimana bisnis ini harus memiliki waktu yang lebih ketika seorang melakukan misalkan membayar jasa joki itu memakan waktu yang lumayan lama juga. Seperti contohnya ada yang order joki tapi minta supaya cepat gitu pengerjaannya. Berarti mau gak mau kan owner store itu kan harus sesegera mungkin dalam keadaan apapun. Soalnya ya yang awal tadi supaya peminatnya tidak ragu itu. Dan yang keempat, dinamakan oleh pembeli. Sudah jelas kalau misalkan nomor 3 ini kita tidak meluangkan waktu,
buat melaksanakan contohnya joki tadi sudah jelas pasti diremehin, berarti tandanya bahwa owner store ini tuh udah pasti kayak ibaratnya, wah nggak bisa nih dia ngejoki rank secepat ini, nggak bakal bisa, berarti lebih baik ke store yang lain yang memang sudah punya worker atau bahkan pekerja yang lebih, jadinya lebih cepat. Dan yang kelima, waktu untuk tim, khususnya jasa joki. Ya ketika joki mau gak mau kita juga harus menyesuaikan dengan tim kita, kan gak mungkin kalau misalkan joki sama satu orang gitu kan, gak bakal mungkin. Joki itu harus, contohnya dalam game Mobile Legends tuh harus bermain 5 orang. Kalau misalkan kita main solo sudah pasti agak berat itu sendirian kan mungkin tuh agak berat, makanya kita harus main timnya yang kompak. Dan itu kan waktu tim itu berbeda, waktu dari orang ke satu, orang kedua, orang ketiga sampai kelima itu kan berbeda-beda, makanya kita harus menyesuaikan. Dan yang tentunya mencari tim juga tidak mudah, agak susah juga kan, itulah yang tentang juga dalam Arsta Store. Nah, selanjutnya ada pun perhitungan HPP jasa Arsta. Yang pertama, HPP biaya tetap dibagi jumlah produksi. Biaya tetap ini seperti kuota bulanan. Kuota bulanan saya yang dipakai itu yang 40.000. Dan biaya yang tidak tetap tuh jelas handphone saya yang harganya lumayan juga. Oh, maaf ini tipe, bukan kurang tapi sama dengannya. Handphone saya seharga 3,8. Dengan HPP-nya itu kan berarti tidak ada jumlah produksi. Yang artinya 40.000 biaya bulanan kuota saya tambah handphone dibagi jumlah produksinya 0, yang artinya tidak terdefinisikan. Adapun contoh jasa top up, contohnya misalkan ketika ada yang order Diamond ML 250 Diamond ML, perhitungannya seperti ini. HPP pembelian produk ditambah biaya packaging. HPP-nya misalkan harga 254 Diamond ML itu 47.300, ditambah kan tidak ada packagingnya sama sekali, berarti 0. Yang artinya HPP-nya itu 47.300. Sedangkan laba kotor yang saya dapatkan, yang dimana laba kotor ini harga jual dikurangi HPP. Untuk 254 Diamond ML ini saya jual sekitar 60.000. Betapa murahnya kan, terjangkau juga. Dikurangi pembelian dari produk 47.300. Makanya saya mendapatkan laba kotor kurang lebih 12.700. Selanjutnya yang terakhir ada pun masa depan atau harapan dari Arsta Store, yang dimana jika store kita berkembang pesat seperti yang kita lihat dalam harapan pertama, jika perkembangannya naik secara bertahap ataupun pesat, maka sudah jelas para peminat bakalan datang kepada store kita atau store Arsta Store ini, dan keuntungan semakin naik. Yang kedua itu mempunyai worker. Seperti yang dijelaskan sebelumnya di halang rintang, worker ini membantu dalam proses penjualan jasa, khususnya jasa joki yang tadi, yang emang membutuhkan waktu luang. Jika mempunyai worker, maka worker kan siap, mau gak mau harus siap, di jam tertentu harus siap. Kayak misalkan ada yang order di jam 2 pagi, ya mereka mau gak mau harus siap, soalnya kan worker kita itu kan 24 jam, harus siap 24 jam. Jika enggak, ya mau gimana kita bayarnya, soalnya mereka ngambil keuntungan ininya tuh dari perorderan joki, contohnya untuk joki. Dan yang selanjutnya game yang banyak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di perkembangan yang pesat itu kita akan mendapat keuntungan yang lebih. Di keuntungan yang lebih itu sudah jelas kita akan menambah game yang lainnya, seperti misalkan COD Mobile atau bahkan Valorant, Genshin Impact,
Honkai Impact dan lain sebagainya. Dengan adanya seperti itu, maka sudah jelas para peminatnya juga makin banyak. Tidak hanya dari 3 game yang sebelumnya itu, Mobile Legends, Free Fire, PUBG. Jika kedepannya lebih banyak game, maka keuntungan juga lebih besar. Dan tentunya kita juga mempunyai waktu luang dikarenakan worker yang harapan yang saya tadi itu, yang nomor 2 worker itu akan lebih banyak lagi. Dan tentunya saya sebagai owner akan lebih leluasa, tinggal mengatur manajemen dan lain sebagainya. Sebelumnya terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.